Halo semua, perkenalkan nama saya Cirilo Daranilawada dengan NRP 5017251048. Di sini saya akan membahas materi dari buku yang berjudul merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yakni dari buku Fisikal Geologi, Geologi Fisik, yang dituliskan oleh Carlson, Planner, dan N.C. Gehry. Nah, di sini saya akan membahas materi lanjutan bab baru tentang erosi massal. Nah, apa sih itu erosi massal? Simpelnya, erosi massal itu berupa pergerakan massa. Massal itu berupa batuan, puing-puing batuan, maupun tanah yang menuruni lereng akibat adanya pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh gravitasi. Nah, dari hal tersebut, dari kata gravitasi berarti itu merupakan sebuah sistem. Sistemnya dari mana? Dari bumi itu sendiri. Yang dimana pergerakan erosi ini, pergerakan tanah ini, ataupun pergerakan puing batuan terjadi karena adanya sistem bumi itu sendiri yang berinteraksi. Salah satunya gravitasi. Nah, kalau kita tinjau dari sistem bumi yang berinteraksi, ada 4 bagian yang mempengaruhi dari erosi massal ini. Yang pertama, ada geosfer. Nah, geosfer ini merupakan suatu lapisan padat bumi yang berupa batuan. Nah, kalau kita perhatikan di bumi itu kan lapisan terluarnya itu berupa padat ya. Nah, lapisan batuan inilah yang disebut sebagai lapisan geosfer. Geosfer. Nah, geosfer ini menyediakan batuan padat. Batuan padat ini tidak stabil. Dan karena itu bisa dibentuk dan bisa saja tererosi sewaktu-waktu. Dan itu dipengaruhi oleh berbagai agen. Salah satunya tadi adalah gravitasi, dan ada juga faktor lain berupa faktor fisik dan kimia. Kalau faktor fisik itu berupa tekanan, perubahan suhu, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau faktor secara kimia itu dipengaruhi oleh salah satunya seperti air dan juga asam. Nah, sistem yang kedua itu ada hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan lapisan air, dari katanya saja lapisan hidro, air. Yang dimana air ini sangat penting ya dalam semua proses erosi. Kalau kita perhatikan, erosi ini kan lebih sering terjadi di sekitar perairan seperti sungai. Nah, seperti itu. Kemudian ada atmosfer. Nah, atmosfer ini terdiri dari berbagai komponen-komponen gas. Salah satunya seperti oksigen atau O2, ada CO2 atau karbon dioksida, ada nitrogen, gas nitrogen, N2, dan lain sebagainya. Nah, yang berpengaruh terhadap proses pengikisan yang ujungnya akan menimbulkan erosi itu seperti gas CO2. Gas CO2 ini apa? Gas karbon dioksida. Ini mana ketika bercampur dengan air ini akan membentuk asam pelapukan. Asam itu apa? Yaitu asam karbonat atau H2CO3. Nah, selanjutnya ada sistem lain, yaitu biosfer. Biosfer ini tidak asing dari kata bionya sendiri, kata bio, yang berarti makhluk hidup. Yang dimana biosfer ini merupakan lapisan makhluk hidup, atau lapisan organik, makhluk organik. Itu berupa apa? Ada tumbuhan dan hewan. Nah, apa sih pengaruhnya? Ternyata tumbuhan, hewan, termasuk juga manusia, itu akan berperan dalam menstabilkan ataupun mengganggu lereng. Contohnya, di area lereng nih misalnya, ketika tidak ada tumbuhan, maka lereng itu, misalnya di sini ini ada lereng 1, lereng 2, lereng dan lereng B. Lereng A tidak memiliki vegetasi ataupun tumbuhan, sedangkan lereng 2 ada vegetasi atau tumbuhan. Nah, si tumbuhan ini akan mempengaruhi dari lereng. Pengaruhnya apa? Ini akan menguatkan lereng, sehingga akan susah terjadi yang namanya erosi. Sedangkan di lereng A yang tidak memiliki vegetasi sama sekali, air akan justru airnya itu akan semakin mudah membawa partikel-partikel dari si lereng A.
sehingga lereng ini akan mengikis sehingga menjadi lantai seperti ini. Nah, gimana kalau mengganggu lereng? Nah, kalau mengganggu lereng itu contohnya pada aktivitas manusia. Nah, misal di area sekitar sungai, manusia kan itu hidup di dalam suatu bangunan ya, ataupun konstruksi. Ketika manusia membangun konstruksi di daerah sungai, nah otomatis si dataran ini yang di tepi sungai, nah ini daratan ini akan mendapat beban yang lebih besar ketika adanya konstruksi oleh misal rumah ataupun bangunan, sehingga ini akan lebih mudah ambruk. Nah, seperti itu. Itulah kalau dia dalam kasus mengganggu lereng. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana sih klasifikasi dari erosi massal. Erosi massal ini terbagi beberapa macam, dan itu akan diklasifikasikan menurut aturan tersendiri. Kalau gitu kita lanjut. Klasifikasi erosi massal. Nah, untuk sistem klasifikasi ini dibagi dalam 3 faktor utama. Apa saja? Yang pertama ada kecepatan pergerakan, yang kedua ada jenis material, dan ada jenis berdasarkan jenis pergerakannya. Nah, gimana kalau kecepatan pergerakan? Dari kata kecepatan, berarti ada dua dong, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, kalau yang lambat itu disebut creep. Tapi kalau dia sangat cepat, itu disebut sebagai longsoran. Nah, longsoran ini tidak asing bagi kita, karena itu sering kita lihat, terutama di daerah misal di daerah tebing yang tidak stabil, ataupun lereng-lereng dari gunung yang istilahnya tidak ada vegetasi ataupun lahan kosong tapi lereng gitu. Nah, kemudian ada berdasarkan jenis material. Nah, material ini berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda. Ada yang tahan terhadap pengikisan air, ada yang tahan terhadap pengikisan akibat tekanan, suhu, dan lain sebagainya. Dan itu pun maka diklasifikasikan sebagai jenis-jenis erosi berdasarkan jenis material. Salah satunya kalau diperhatikan yang ini, untuk ini klasifikasikan berdasarkan batu dasarnya, yang dimana itu ada berupa puing. Puing ini berupa material kasar yang agak besar, puing-puing besar, sedangkan yang satunya adalah tanah ataupun butiran halus atau lumpur. Nah, kalau kita perhatikan, puing ini lebih susah tererosi karena itu lebih keras dan luas permukaannya lebih kecil, sehingga luas permukaannya semakin kecil sehingga laju dari erosi ini semakin sedikit, semakin rendah dibandingkan dengan tanah yang berbutir halus. Sehingga di mana butiran-butiran halus ini yang kecil-kecil, nah itu luas permukaannya istilahnya kalau dalam laju reaksi dalam kimia itu lebih cepat, sehingga proses erosinya juga akan lebih mudah. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu jenis pergerakan. Kalau jenis pergerakan ini ada yang berupa aliran. Aliran itu tidak asing, itu berupa fluida. Yang mana fluida itu merupakan segala sesuatu yang bisa mengalir seperti air dan gas. Kemudian ada pergerakan geser. Pergerakan geser ini merupakan pergerakan massal yang bergeser atau transport. Kemudian ada yang jatuh bebas. Contohnya di area longsoran biasanya. Nah, untuk contohnya kan ada di sini. Kalau berdasarkan tipe aliran, ada yang seperti ini, aliran. Nah, ini yang aliran seperti ini, seperti fluida, dia tuh seakan-akan mengalir. Kemudian kalau yang jatuhan, nah ini yang jatuh di area longsoran, biasanya di area tebing ya teman-teman, jatuh bebas. Kemudian ini ada yang meluncur. Meluncur itu artinya bergeser, yang tadi bergeser, yang mana misal suatu kolom ataupun puing itu akan bergeser, ataupun suatu sepetak batuan itu ataupun tanah akan bergeser ataupun meluncur dari lereng. Nah, seperti itu untuk klasifikasi erosi massal. Nah, kemudian kita dari awal kan tadi kita menyinggung bahwa erosi massal ini dipengaruhi oleh suatu hal, yaitu gravitasi. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Next slide. Ini tentang gravitasi. Oke, ini. Oh, ini merupakan gravitasi yang dimana justru gravitasi inilah yang menjadi sebab terjadinya erosi. Ini mana gravitasi ini merupakan kekuatan pendorong. Bukan pendorong, harusnya penarik. Karena gravitasi itu istilahnya dia menarik
menarik material jika untuk menuju ke titik pusat, ini mana titik pusat gravitasi, misalnya seperti mouse ini, nah ini akan jatuh, nah itu akan terjatuh karena adanya gravitasi bumi. Dan ini tentunya akan sangat berhubungan dengan erosi massal. Nah, erosi massal ini akan dipicu oleh gravitasi sehingga menimbulkan pergeseran. Pergeseran ini ada dua hal yang terjadi. Yang pertama itu adanya gaya geser. Gaya gesernya bisa diilustrasikan di sini. Nah, gaya geser yang dimana ketika komponen gravitasi ini sejajar dengan lereng. Sejajar dengan lereng, nah yang seperti ini, mirip seperti ini, dia akan mendorong material untuk bergerak turun seperti ini. Kan ini hampir sejajar nih dengan lereng. Maka, ini juga mirip sama, maka sehingga material yang di atasnya, di atas lereng, akan bergerak. Bergerak ke mana? Menuju pusat bumi. Semakin curam lereng dan semakin berat material, maka semakin besarlah gaya gesernya. Berarti kita simpulkan bahwa gaya geser ini sebanding dengan tingkat kecuraman lereng atau tingkat kemiringan lereng, dan juga sebanding dengan berat dari material, dan juga tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti adanya air dan sebagainya, seperti ini. Nah, kemudian ada kekuatan geser. Kekuatan geser ini suatu kekuatan material terhadap pergerakan ataupun deformasi. Nah, ini dipengaruhi oleh kohesi. Nah, kohesi ataupun gesekan antara partikel dan tekanan pori air ini berhubungan. Di mana kohesi ini kalau kita perhatikan dalam secara kimia itu kohesi itu merupakan suatu gaya yang terjadi antara dua benda yang berbeda. Dua benda yang berbeda ini contohnya seperti antara air dan juga zat padat, misal batu. Nah, untuk lebih mudahnya kalau coba teman-teman perhatikan lem. Lem itu kan zat cair ya. Nah, ketika dituangi di benda padat itu akan menempel. Menempel karena apa? Karena oleh kohesinya yang besar. Nah, ini mana kohesi ini merupakan gaya tarik-menarik antar partikel berbeda sehingga gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda. Berbeda dengan adesi yang dimana itu gaya tarik-menarik antara partikel yang sama. Sehingga gaya kohesi ini tentunya akan sangat mempengaruhi dari pergerakan massa itu sendiri. Contohnya air. Air itu bisa dikatakan suatu materi yang memiliki tingkat kohesi yang baik terhadap materi-materi lain. Contohnya terhadap tanah misalnya. Justru karena air itu memiliki kohesi dengan tanah, maka dia akan semakin mudah membawa tanah tersebut. Seperti itu. Nah, dari sini kan air ya. Air itu merupakan salah satu pengaruh tadi, justru akan memudahkan peluncuran ataupun erosi. Nah, itu akan kita bahas di next slide. Itu tentang peran air dalam erosi massal. Erosi massal. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, jika airnya sedikit, maka tegangan permukaan ini akan menahan butiran-butirannya bersama, sehingga meningkatkan kekuatan geser. Ini betul. Kemudian adanya air jenuh. Jika semakin banyak air, ya itu akan memaksa butiran-butiran ini akan terpisah. Dari kekuatan gesernya tentunya akan berkurang karena lebih banyak air. Dan ini memicu pergerakan. Pergerakan ini, oke kita ulangi yang bagian awal. Tegangan awal ini menahan butiran bersama dan meningkatkan kekuatan geser. Ingat, kekuatan geser itu tadi merupakan ketahanan benda untuk tidak dipengaruhi oleh air. Nah, kalau kita perhatikan, jika airnya sedikit, tentunya akan sangat susah bagi air untuk membawa material-material. Sehingga kekuatan gesernya lebih besar, dan kecepatannya itu, pergerakannya itu lebih rendah. Sedangkan kalau ketika airnya jenuh ataupun banyak, ini tentunya akan memisah-misahkan partikel yang misal awalnya segini, nah, ini berapi seperti ini, nah, ketika dibawa oleh air yang sangat besar, ini akan terpisah. Kenapa ya? Karena pengaruh air, kekuatan daya ataupun kohesi air terhadap material tersebut. Sehingga ini akan memaksa butiran ini terpisah serta mengurangi kekuatan geser sehingga rentan untuk
tererosi dan ada memicu pergerakan itu sendiri. Kemudian ada tekanan pori. Nah, tekanan pori ini adalah air dalam tanah jenuh. Tanah jenuh yang meningkatkan berat sehingga ini akan menurunkan stabilitas lereng. Misal, dalam suatu lereng itu bandingkan dengan lereng ini, misalnya jangan di sini deh. Misal yang ini ya. Ini lereng yang oke. Nah, kita lanjut saja. Tidak bisa dikembalikan juga. Nah, kita lanjut ke faktor pengendali erosi massal. Nah, kalau untuk faktor pengendali erosi massal itu tadi berhubungan dengan yang sebelumnya, tapi ini lebih rinci, di mana itu akan dipengaruhi yang pertama adanya sudut lereng. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang bagian kekuatan gravitasi yang mana itu kekuatan pendorong, ini mana semakin curam lerengnya, maka itu akan semakin tidak stabil. Misalnya ini yang A dan ini yang B, lereng B. Lereng B ini lebih landai. Oke, ya. Lereng B ini, oke kita ulangi gambarnya. Nah, lereng B ini lebih landai dibandingkan lereng A. Sehingga lereng A ini akan semakin tidak stabil. Lebih tidak stabil dibandingkan yang B. Karena seperti yang kita perhatikan tadi, ini kan gravitasi ya. Di sini ada gravitasi. Nah, kalau kita perhatikan, sudut ini semakin berimpit. Sudut theta semakin berimpit dengan semakin berimpit dengan kemiringan lereng. Sedangkan ini ya lebih renggang sudut kemiringan sudutnya terhadap gravitasi. Sehingga ini nanti lereng A akan lebih mudah tererosi ataupun ini tidak stabil dibandingkan yang B. Seperti itu. Kemudian adanya ketebalan tanah. Nah, ketebalan tanah juga berpengaruh ya teman-teman. Ini mana ketika tanah itu tebal di atas batuan dasar, itu lebih rentan terhadap pergerakan. Tapi ketika tanahnya tidak tebal ya, di atas batuan dasar, ya, tentu itu akan bisa dikatakan menempel, istilahnya yang menempel di batuan sehingga membentuk sedimen, sehingga dia itu lebih tahan ataupun stabil terhadap pergerakan. Karena ditopang oleh dasarnya itu batuan. Kemudian ada vegetasi. Vegetasi itu merupakan tumbuhan yang dimana tadi juga kita singgung, yang dimana ada lereng A dan lereng B. Lereng A tidak memiliki vegetasi dan lereng B memiliki vegetasi. Nah, vegetasi ini adanya akar dari pohon ataupun akar vegetasi ini akan menguatkan struktur tanah sehingga ini tidak mudah tererosi. Sedangkan yang ini itu lebih mudah tererosi karena dia tidak memiliki suatu penahan yang mampu menguatkan struktur tanah. Sehingga akar tumbuhan ini membantu menahan tanah dan juga mencegah yang namanya erosi. Kemudian ada relief lokal, yang dimana relief tinggi ini memungkinkan masanya mempercepat dan memperoleh momentum. Berbanding terbalik dengan yang apa? Kalau kita perhatikan ini kita hapus dulu. Oke. Relief tinggi. Oke. Kita perhatikan misal ada suatu tebing ya di sini, misal ada tebing A dan tebing B. Nah, tebing A ini lebih tinggi dibandingkan tebing A. Sehingga ketika suatu massa jatuh itu lebih cepat, mempercepat dan memperoleh momentumnya lebih besar. Momentumnya dan percepatannya itu lebih besar. A dan B itu lebih besar dibandingkan yang ini. A dan P dari B. Kenapa? Ya karena ini lebih tinggi dibandingkan yang B. Seperti itu. Kemudian ada orientasi bidang kelemahan. Nah, orientasi bidang kelemahan itu apa? Itu merupakan bidang sejajar dengan lereng, sehingga sangat meningkatkan risiko longsor. Kemudian ada iklim, yang dimana iklim itu tentunya mempengaruhi, yang dimana iklim itu akan mempengaruhi cuaca ya. Sehingga salah satu cuaca itu berupa hujan dan juga siklus beku cair. Dan ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas lereng itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke mekanisme pemicu dari
pergeseran ataupun erosi masal itu sendiri. Next slide di sini. Mekanisme pemicu. Nah, mekanisme pemicunya ada beberapa. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 ya, tapi kalau kita klasifikasikan secara umum itu lebih ke ini proses alam, dan konstruksi itu aktivitas manusia. Ini mana kalau dari faktor alam, mekanisme pemicu dari alam, contohnya itu seperti gempa bumi. Sebenarnya ada banyak contoh, ada banyak mekanisme pemicu, tapi kita bahas yang 3 ini saja. Nah, adanya gempa bumi. Tentunya kalau kita perhatikan di sini, gempa bumi itu kan istilahnya dapat menggerakkan suatu massa ataupun suatu material. Dan di mana gempa bumi ini mengguncang struktur tanah sehingga itu akan memicu ribuan longsor sekaligus. Contohnya yang di Peru. Misalnya ada tebing di sini, tebingnya ini tidak stabil. Nah, karena ketidakstabilan material di sini, sehingga karena ketika adanya gravitasi, maka ini akan roboh, akan longsor. Jatuh, puing-puingnya, sehingga membentuk, di sini ada talus. Talus itu merupakan batuan dari, misal dari tebing yang jatuh sampai ke dasar tebing itu sendiri. Karena adanya hujan lebat. Ya, betul. Hujan lebat ini kan bisa menggerakkan aliran dari hujan lebat ini tentunya bisa menggerakkan material eh, dari lereng itu sendiri sehingga mempercepat proses erosi. Dan juga bisa juga meningkatkan tekanan pori sehingga air di sini akan semakin banyak sehingga lereng ini menjadi tidak stabil karena adanya air yang jenuh di dalamnya. Kemudian adanya kalau kita tinjau dari yang sisi manusia, itu adanya konstruksi. Konstruksi ini bisa berupa seperti ini. Contohnya adanya penggalian lereng atau penambahan beban yang dapat memicu pergerakan massa. Kalau penggalian lereng ini dilakukan misal kalau di area tambang, mereka mencari suatu material, yang mana itu mau tidak mau mereka harus menggali lereng ini. Sehingga itu tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan dari si lereng itu sendiri. Dan kalau penambahan beban, contohnya seperti konstruksi ya. Di sini ada rumah, nah rumah. Apalagi kalau misal di sini ada sungai ya, sungai. Nah, sehingga di sini nanti tuh menjadi tanah di sini akan mendapatkan beban. Beban ini ketika suatu tanah itu tidak sanggup menahannya, dibantu dengan pergerakan air, ya tanah ini tentunya akan lebih tidak stabil sehingga ini akan roboh dan rumahnya juga ambruk. Nah, siapa suruh taruh rumah di samping sungai gitu. Sehingga bisa saja pun menimbulkan kawasan kumuh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa klasifikasi dari erosi, contohnya yang berdasarkan kecepatan aliran. Ini contohnya ada creep. Nah, ini ada creep. Creep itu tadi merupakan pergerakan erosi yang paling lambat. Itu merupakan salah satu contoh dari klasifikasi erosi yang diklasifikasikan berdasarkan kecepatan alirnya. Yang pertama itu ada creep. Creep itu merupakan pergerakan tanah yang sangat lambat ke lereng, contohnya seperti ini. Nah, adapun untuk kecepatannya itu biasanya kurang dari 1 cm per tahun. Nah, 1 cm per tahun ini nggak asing. 1 cm per tahun ini merupakan pergerakan ataupun kecepatan dari pergerakan lempeng. Sehingga ini creep pergerakan tanah itu sangat lambat ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan indikatornya itu ada yang pertama, adanya untuk mengetahuinya, ini indikator creep ini merupakan suatu objek yang bisa kita lihat sebagai indikator kalau misal suatu daerah itu bergerak, namun secara lambat tapi pasti. Nah, itu yang pertama ada batu nisan. Batu nisan atau tiang yang miring. Batu nisan lah pula. Tapi tiang miring ini lebih mudah, soalnya itu lebih gampang dilihat, baik dari jauh maupun dari dekat juga. Nah, sehingga ini ketika suatu tiang itu miring, misal yang awalnya tegak ya, seperti ini. Ketika terjadi pergerakan lambat ataupun creep yang lambat tapi pasti, ini akan miring. Nah, itu tandanya kalau terjadinya creep ataupun pergerakan lambat. Kemudian adanya pohon dengan batang yang melengkung. Ini mirip-mirip dengan yang miring tadi, hanya saja ini ke pohon
Kemudian ada pagar yang tergeser, ya tentu saja ketika suatu masa pagar ditanam di suatu tanah, pagar ditanam suatu tanah, dia akan ketika terjadi pergerakan tentunya pagar ini akan bergeser, cup. Nah, seperti itu. Kemudian ada retakan di dinding bangunannya, ya tentu saja karena bangunan ini istilahnya berusaha mempertahankan kestabilannya. Tapi karena adanya suatu kekuatan, bisa berupa pergerakan tanah, ini membuat partikel-partikel ataupun materialnya itu saling retak karena tidak sanggup misalnya menahan tekanan dari pergerakan tanah tersebut, sehingga munculnya retakan di dinding bangunan. Nah, kalau kita perhatikan berarti kalau misal di rumah-rumah kita ada retakan nih, berarti tanah di daerah kita itu, di tempat kita itu ada kemungkinan ya teman-teman bisa berupa karena gempa bumi ataupun juga ataupun pergerakan paling lambat. Nah, kemudian untuk ada lagi itu siklus pembekuan pencairan dan masa kering ini ya tentunya berkontribusi dalam pergerakan yang secara bertahap ini. Nah, sekarang kita lanjut ke salah satu bentuk yang lain. Contohnya itu yang berdasarkan alirannya, erosi berdasarkan alirannya. Atau contohnya seperti ini, erosi yang berupa aliran tanah. Nah, aliran tanah itu seperti apa ya? Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada tanda panah yang berupa menunjukkan adanya aliran tanah itu sendiri. Nah, aliran tanah itu tanahnya mengalir lah istilahnya. Ini mana itu bergerak turun lereng sebagai fluida viskos. Fluida viskos ini apa? Itu fluida, hanya saja itu semi-semi padat ataupun itu lebih plastis. Proses ini terjadi karena apa? Biasanya terjadi karena adanya hujan deras. Hujan deras ini kan masuk ke air ya, sehingga memicu yang namanya tekanan pori. Tekanan pori itu apa? Air yang jenuh, semakin jenuh dalam suatu tanah ini, sehingga membuat tanah ini menjadi sebagiannya cair, semi cair, namun semi padat juga. Sehingga karena mereka ini saling bercampur, sehingga memungkinkan untuk mengalir. Dan seperti ini. Contohnya ketika ada di letak Maret 1995 itu efeknya ada. Ini di mana 14 rumah ini hancur ataupun rusak parah. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sering-sering membangun rumah di lereng. Mending di dataran rendah aja. Tapi jangan sampai di dekat-dekat laut. Contoh, karena bisa saja ya tenggelam juga oleh misal laut itu sendiri ketika volume airnya naik. Selanjutnya itu di Januari 2005, itu terjadi ketika 15 hari hujan lebat, 15% ini yang longsor, tanah yang longsor itu bergerak lagi, dan tidak hanya menimbulkan korban secara material ya teman-teman, tapi bisa saja menewaskan 10 orang. Ini nyawa manusia. Sehingga jangan sekali-sekali taruh berada di area yang lereng. Boleh di area lereng, hanya saja dengan syarat itu lereng tersebut dilengkapi dengan penahan-penahan tertentu. Contohnya seperti vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Ada ini, solifluksi dan juga permafrost. Nah, ini merupakan istilah baru ya teman-teman. Istilah yang baru lah bagi kita. Solifluksi ini merupakan aliran tanah yang mirip dengan yang tadi, di mana aliran tanah itu jenuh air, yang dimana ada di atas material yang tidak permeabel. Nah, permeabel ini istilahnya tidak stabil. Yang dimana itu biasanya terjadi di iklim Arktik maupun subarktik. Ya, berarti ini lebih ke area yang iklimnya iklim kutub ya teman-teman, di area yang dingin. Ada permafrost. Permafrost ini merupakan tanah yang tetap beku selama bertahun-tahun, dan itu bertindak sebagai lapisan yang kedap air. Lapisan kedap air, sehingga air yang masuk misal di sini masuk air lah ya. Nah, air ini akan tertampung di sini nih. Air ini harusnya warna biru nih harusnya. Oke, ini harusnya warna biru. Air, nah tertampung di sini di atas endapan beku, sehingga massa tanah yang ada di sini itu menjadi tidak stabil dan memicu tekanan pori, sehingga
memudahkan pergerakan tanah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sini, aliran material dan aliran lumpur. Nah, untuk aliran material dan aliran lumpur ini merupakan ini ya teman-teman bisa diperhatikan. Kalau untuk aliran yang material itu merupakan aliran yang melibatkan material kasar. Material kasar ini bisa berupa kerikil dan batu besar. Yang ini dominan lebih banyak dibandingkan material-material kecil ataupun partikel-partikel halus seperti tanah. Dengan dimana ketika suatu aliran material ini bergerak, kan itu puing ataupun partikel-partikel batu-batu misal kerikilnya itu tentunya kalau kita kena nih misal mouse ini tiba-tiba jatuh dari atas piong, sakitnya. Nah, seperti itulah kalau misal material ini bergerak dengan sangat cepat, itu tentunya akan merusak ya teman-teman. Ini bisa perhatikan di sini gambar ini. Kemudian adanya aliran lumpur. Nah, aliran lumpur ini merupakan lumpur ya. Lumpur ini campuran tanah dan air, yang mana itu dengan konsistensi seperti ya udahlah, misalnya yang kental sehingga ini bergerak melalui saluran. Salurannya seperti apa ya? Contohnya seperti area yang di sekitar sungai. Jadi tentunya akan bisa mengangkut bongkahan-bongkahan besar. Nah, untuk aliran lumpur ini sering terjadi di area kering dan di mana itu dengan vegetasi yang jarang. Ya, tentu saja karena di vegetasi yang sering, yang lebih banyak itu vegetasi akan mengikat tanah sehingga menggunakan struktur tanah, sehingga tidak adanya istilahnya yang lumpur gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk yang lain, erosi yang lain, yaitu longsoran batu. Nah, longsoran batu ini merupakan pergerakan material, ini mana ini berupa ketika blok batuan dasar, misal seperti ini, nah terlepas dan jatuh bebas. Misalnya dari kondisi ini ada batuan di sini, garis merah, ada batuan di sini. Nah, ini ketika terjadi longsoran karena ketidakstabilan material struktur tanah, maka ini akan menjadi seperti ini, akan ambruk sehingga ini hilang. Kenapa? Karena ketidakstabilan sehingga memicu pergerakan material itu sendiri. Nah, untuk faktor penyebab itu adanya retakan dan bidang kelemahan batuan itu pasti ada pembukaan es yang memecah batuan, yang dimana ketika suatu misalnya air, kalau misal kita membuat es batu lah istilahnya, awalnya kalau kita membuat es batu itu kan cair ya, awalnya tuh kecil misal kita buat, tapi ketika kita dinginkan, kita bekukan, ini akan mengembang. Es air ini akan mengembang, membeku, dan kemudian mengembang menjadi es batu. Nah, es ini, es yang di dalam misal dalam sini ya, awalnya air, ketika membeku ini akan mengembang sehingga menekan batuan-batuan ini, sehingga memudahkannya terlepas dari area asalnya, sehingga dia jatuh sampai ke dasar tebing, dan itu material yang jatuh itu disebut sebagai talus. Talus itu adalah lapisan batu pecahan yang menumpuk di dasar tebing. Ada faktor lain seperti erosi dasar tebing, ya itu pasti sudah kita singgung. Gempa bumi. Nah, ini pasti yang dimana gempa bumi ini tentunya akan mengacaukan strukturnya, menggetar-getarkan strukturnya, sehingga materialnya jatuh. Nah, kemudian kita lanjut ke salah satu contohnya yang longsoran batu. Contohnya seperti ini, ada longsoran batu Yosemite pada tahun double-nya. Pada tahun 1996, di mana ini ditandai dengan dampaknya apa? Ini seperti ini. Ada dampak itu ketika material batu yang jatuh, yang longsor, yang akan menghantang dan menciptakan awan dan debu seperti ini, dan ledakan udara yang tentunya bisa menumbangkan pohon karena kekuatan yang sangat besar yang mendorong pohon tersebut. Nah, kemudian untuk prosesnya itu
seperti ini, ya adanya pelepasan. Pelepasan itu berupa dua lempengan besar yang itu diperkirakan beratnya, masanya sebesar 80.000 ton. Ini terlepas dari lengkungan dekat Glacier Point. Glacier Point berarti itu merupakan area yang awalnya beku. Nah, area yang beku itu kan istilahnya bisa mengembang ya, sehingga mendorong batuan-batuannya, lempeng-lempengnya sehingga jatuh. Nah, kemudian selanjutnya tentunya kan batu ini akan atau lempeng ini akan jatuh bebas. Dan itu tingginya sejauh 500 meter. Bayangkan 80.000 ton jatuh dari ketinggian 500 meter. Berarti energi potensial yang dihasilkan adalah 80.000 kali MGH ya teman-teman. MGH itu kita anggap 10 saja. Dan ketinggiannya 500 meter. Bayangkan. Berarti kalau kita ukur 8 ini 8 kali 5, 40 ya. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, energinya ini lucu ya. Energinya 40 juta joule atau 40 megajoule. Nah, 40 megajoule. Nah, yang dimana 40 megajoule ini angkanya nggak main-main. Efeknya saja bisa menimbulkan ini dan bisa menumbangkan pohon. Sehingga energinya itu besar. Ya, kalau misal kita ada di situ ya wajar saja ya kita hancur. Ya hancur ya mati langsung. Karena nggak sanggup menahan. Nah, seperti itu. Tumbang. Pohon aja tumbang. Apalagi kita kalau misalnya kita ada di situ ya langsung tumbang juga. Nah, contohnya ada yang lain itu longsoran batu dari bendungan Feon. Nah, seperti ini tuh terjadi pada tahun 1963. Ini prosesnya seperti ini. Yang penting dia itu masanya bergerak dengan kecepatan 100 km per jam ke bendungan Feon ini sehingga menciptakan gelombang. Gelombangnya setinggi 175. Nah, satu gelombang. Gelombang istilahnya mirip tsunami, hanya saja ini dipicu oleh longsoran batu. Nah, efeknya apa? 3.000 orang. 3.000 orang ini orang tewas di desa-desa yang terendam akibat dari eh, gelombang itu tadi. Di sini bendungan tidak hancur, tetapi ya pejabat dihukum karena kalian mengabaikan bahaya longsor. Seperti itu. Kemudian nah kan tadi kita lebih membahas ke longsoran di atas permukaan ya, ataupun atas permukaan tanah. Ternyata ada juga loh longsoran dari bawah ataupun di dalam air. Contohnya seperti ini, ada longsoran bawah air. Longsoran bawah air itu apa? Longsoran bawah air itu contohnya kalau kita gambarkan seperti ini. Misalnya saya gambar di sini, misal seperti ini. Ini daratan ya teman-teman, daratan. Kemudian di sini ada air. Nah kita anggap nih misal air. Nah, misal laut ya. Nah, ketika di sini, misalnya di area laut, ini kan landas kontinen, dan ini lereng kontinen, dan ini dataran abisal sampai ke dasar laut. Nah, ketika area ini longsor, bisa saja longsor karena apa? Ini juga telah kita bahas di babak sebelumnya tentang dasar laut, dan di mana di dasar laut ini, di sistem dasar laut, ada yang namanya arus keruh. Arus keruh ini membawa sejumlah sedimen, yang dimana itu berasal dari sini, sehingga materi-materi sedimennya akan ambruk ke bawah, turun sebagai erosi. Nah, efeknya apa? Kan ini berupa tekanan ya, arus ini menekan. Sehingga kolom-kolom air di sini akan terdorong, bisa saja terdorong ke atas sehingga memicu gelombang besar. Gelombang besar ini berupa tsunami. Nah, karena itu, di dasar laut yang sangat curam ini kadang mengalami longsor sangat besar, yang mana longsoran ini jauh lebih besar dari longsor daratan yang namanya aja kan area landas kontinen sampai ke area dasar laut tuh sangat-sangat dalam dibandingkan dari ketinggian misal perbandingan antara Gunung Everest dengan Palung Mariana. Yang dimana Palung Mariana itu masih lebih dalam dibandingkan Gunung Everest itu sendiri. Sehingga longsoran bawah air ini efeknya lebih besar dibandingkan dari yang daratan. Kekuatannya lebih besar maksudnya.
Dan untuk luas areanya seperti ini, 5.000 kilometer persegi, yang dimana itu contohnya seperti cakup dari longsoran Nuanu di Hawaii, itu lebih luas dari keseluruhan kepulauannya. Jadi ya hati-hati. Kalau misal terjadi tsunami ya bisa saja karena longsor bawah air. Kalau untuk jarak tempuhnya itu dari contoh kasusnya seperti ini, 700 km per jam itu terjadi selama 13 jam. Nah, kemudian ini longsor bawah air ini bisa memicu tsunami raksasa sama seperti yang saya jelaskan tadi. Tentunya ini akan mengancam komunitas pesisir. Ya siap-siap saja yang berada di daerah sini ya. Pasti rumahnya ambruk, bisnisnya kacau. Dan komunitasnya itu hancur. Dan bisa saja itu bisa menimbulkan eh, kerugian nyawa sehingga bisa menewaskan banyak orang. Nah, kita lanjut ke dampak konstruksi. Nah, ini lebih ke dampak. Nah, ini lebih ke aktivitas manusia, teman-teman. Nah, konstruksi ini, bangunan-bangunan dibangun oleh manusia ini ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap eh, lereng itu sendiri, yang dimana seperti ini. Ada yang bisa seperti ini, contohnya pemotongan dasar lereng. Pemotongan dasar lereng, waduh. Misalnya ada lereng, ups, misal lereng seperti ini. Nah, ini dasarnya dipotong, ya udahlah ini jadi ini lereng dipotong. Biasanya itu bisa berupa gua ya, teman-teman. Yang dimana itu digunakan untuk misal menggali material-material baru sehingga area ini menjadi berlubang sehingga menyelesaikan area ini saja. Ya, tentunya ini akan lebih tidak stabil, teman-teman. Karena tidak adanya penahan ataupun dukungan alami di bagian atas lereng sehingga area ini rentan terhadap erosi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang ini penghilangan vegetasi, yang dimana ya tentunya karena kerakusan manusia ini yang suka menebang pohon di area lereng, ya tentunya di mana akar yang menahan ini dihilangkan, ya efeknya apa? Bisa saja menimbulkan eh, bukan bisa saja tapi sangat mungkin terjadi yang namanya erosi massal. Kemudian penanaman beban. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana ketika suatu lereng diberi bebannya itu berupa konstruksi seperti ini, tentunya ini akan mendapatkan banyak beban gitu tanahnya, sehingga itu lebih menambah gaya geser. Ini mana tadi gaya gesernya tadi kita itu sebanding dengan massa ataupun berat benda, berat material, dan juga tingkat kecuraman ataupun elevasi kemiringannya. Kemudian ada infiltrasi air. Nah, infiltrasi ini berupa air tambahan dari sistem septic atau penyiraman. Nah, sehingga itu menimbulkan suatu area yang jenuh air di longsor. Jadi, jenuh air di lereng, sehingga bisa memicu longsor. Seperti itu. Nah, kemudian, nah, selain itu, kita bisa mencegah erosi massal. Kalau yang tadinya kita yang merusak, istilahnya yang memicu terjadi terjadinya longsor itu sendiri. Nah, kita di sini bisa mencegahnya dengan berbagai cara. Contohnya seperti ini. Dinding penahan. Dinding penahan ini dibangun dengan sistem drainase untuk mencegah akumulasi air di belakang dinding. Kalau ada revegetasi, ya ini reboisasi istilahnya, ini mana ini menanam rumput ataupun tanaman dapat cepat tumbuh sehingga akar-akar yang dari vegetasi tersebut bisa menguatkan tanah. Kemudian ada teras bertingkat. Nah, ini lebih sepertinya teman-teman. Yang awalnya begini ya, jadi seperti ini. Nah, teras bertingkat ini adalah disebut sebagai terasering. Terasering, ini mana? Ini memotong lereng menjadi serangkaian teras ataupun istilahnya mirip-mirip tangga lah ya. Ini mana itu mengurangi sudut ya teman-teman, mengurangi sudut dan tentunya gaya gesernya lebih kecil. Kemudian ada sistem drainase. Nah, sistem drainase ini berupa saluran air yang dikhususkan sehingga itu tidak menimbulkan area jenuh di lereng karena adanya pipa, sehingga mencegah akumulasi air yang terjebak di tanah sehingga mengurangi kekuatan geser tentunya. Nah, ada beberapa teknik untuk stabilisasi lereng ini, yang dimana itu merupakan metode dari mencegah erosi massal, itu seperti ini.
Yang pertama itu ada penjahitan batuannya, batuannya dijahit. Ini merupakan peniruan dari kalau kita perhatikan nih, manusia misal menjahit batuan ini istilahnya mirip-mirip dengan vegetasi vegetasi, akar-akar vegetasi yang mengikat dari tanah itu sendiri ataupun material lereng. Ini dilakukan dengan cara seperti ini, bakal baja dimasukkan melalui lubur ke water stabil, kemudian bajanya dikencangkan dengan plugnya itu sendiri sehingga mengunci ataupun menguatkan lapisan yang tidak stabil. Ini mirip dengan cara kerja vegetasi, hanya saja ini lebih dilakukan secara buatan. Ini bisa dibantu dengan penyemprotan semen pada permukaan sehingga dapat menghambat longsoran kecil. Kemudian ini ada struktur pelindung, bisa. Ini dilakukan dengan atap beton bertulang yang miring, melindungi jalan dari longsor, dari salju dan material. Dan kemudian adanya pagar atau pembatas yang mencegah longsoran kecil yang menghalangi jalan. Itu bisa, ini lebih ke mencegah efek yang seperti ini. Kalau ini mencegah terjadinya proses erosi, dan ini lebih ke mencegah efek dari erosi itu sendiri. Yang dimana itu struktur pelindung, dan ini yang penjahitan batu ini lebih mencegah erosinya. Tapi kalau struktur pelindung itu lebih ke mencegah efeknya, efek ataupun dampak dari erosi itu sendiri. Nah, selesailah materi ini tentang erosi massal. Sekarang kita lanjut ke soal untuk uji pengetahuan. Nah, kita akan bahas ada sekitar 16 soal. Nah, kita akan bahas soal pertama. Nah, soal pertama itu jelaskan pengaruh terhadap kekuatan geser dari hal berikut. Ada ketebalan tanah, orientasi bidang kelemahan, ada kandungan air dalam tanah, dan vegetasi. Nah, kalau kita perhatikan, yang A, ini saya diambil dari sini teman-teman. Dari buku itu sendiri, buku Fisikal Geologi, bab 13 tentang erosi massal. Ini diambil dari tabel 3.2, yang dimana ketebalan tanah ini adanya di atas batuan, sehingga ini kondisinya lebih stabil, sehingga pengaruh kekuatan gesernya lebih besar, dan ketebalannya juga tipis, seperti ini ketebalannya. Ketebalan ini merupakan pada situasi paling stabil ini, oke begini, pada situasi yang paling stabil ini ketebalannya itu lebih tipis ketika stabil sehingga kekuatan gesernya lebih besar. Sedangkan kepada situasi yang tidak stabil itu ketebalannya lebih besar sehingga kekuatan gesernya lebih kecil. Itulah pengaruh kekuatan gesernya. Kemudian yang B itu orientasi bidang kelemahan, yang mana orientasi jika batuan dasar ini memiliki bidang kelemahan seperti sambungan, bidang lapisan, atau bidang foliasi, ini tentunya bidang-bidang ini akan relatif terhadap potongan jalan, dan ini akan menimbulkan adanya bahaya longsor batuan tersebut. Jika bidang kelemahan ini miring, maka kekuatan gesernya akan semakin kecil. Sehingga, jika bidang kelemahan ini miring ke dalam mungkin, maka tidak ada kemungkinan terjadinya longsor batuan, sehingga kekuatan gesernya lebih besar. Tapi di sisi lain, jika kelemahan ini kira-kira sejajar dengan lereng bukit, dia udah lebih miring, maka longsor batuan mungkin terjadi, sehingga kekuatan gesernya lebih kecil. Nah, selanjutnya yang C, gantungan air dalam tanah ini lebih ke kejenuhan air tadi. Nah, ketika tanah dengan jenuh dengan air, tanah lebih berat dan kurang kental, dan lebih mudah mengalir menurun. Nah, sehingga kekuatan gesernya lebih kecil. Namun ketika kandungan air dalam tanah berkurang, tidak banyak, maka kekuatan gesernya akan semakin besar sehingga kekuatan struktur tanahnya juga akan besar sehingga menyulitkan tanah untuk tererosi. Nah, sekarang kita lanjut yang D, itu kondisi paling stabil yang itu tinjau dari vegetasi. Di mana pada kondisi paling stabilnya itu kekuatan gesernya besar, itu terjadi ketika tumbuhannya lebat. Ya tentu karena eh, si akar-akar dari vegetasi akan menguatkan struktur tanah yang mengunci, menguatkan tanah sehingga tanah itu lebih susah untuk tererosi sehingga kekuatan gesernya lebih besar. Dan ketika vegetasinya kondisinya tidak stabil, itu vegetasinya jarang. Sehingga kekuatan gesernya lebih kecil sehingga itu menjadi tidak stabil sehingga memicu erosi.
Untuk ini diambil dari beberapa referensi teman-teman dari sini ada. Nah, sekarang kita lanjut usul nomor 2. Yang usul nomor 2 adalah bandingkan gaya geser dengan gaya gravitasi. Ini gambar diagram berupa gambar 1,2 untuk situasi berikut. Yang pertama ketika yang tebingnya vertikal, yang kedua ketika adanya bidang horizontal datar, dan lereng 45 derajat. Kita bahas satu-satu. Kalau tebing vertikal, misalnya kita gambarkan di sini, tebing vertikal, semakin curam kemiringannya, ini tadi juga sudah kita nyatakan sebelumnya, yang dimana semakin curam kemiringannya itu dan semakin berat bloknya, maka semakin besar gaya geser. Dimana ketika arah gaya gravitasi ini sudutnya itu makin berimpit, ya tentunya gaya dorongnya itu, gaya gesernya juga akan semakin besar. Nah, misalnya material sini, nah ini gaya gesernya juga akan semakin besar, semakin berimpit dengan gaya gravitasi. Nah, kemudian bagian B itu bidang horizontal yang datar, yang di sini misal horizontal datar, di mana ini material, ini gaya gesernya, ini gaya normal, N, ini gaya geser, ini ada gaya gravitasi, oke. Nah, ini mana ketika tegangan horizontal kemiringan yang merupakan kemiringan gravitasi, ini cenderung menahan blok tetap di tempat, sehingga semakin besar panjang dari semakin besar panjangnya, maka semakin besar juga gaya yang diperlukan untuk menggerakkan balok. Nah, itu tadi berhubungan dengan yang kemiringan lereng tadi. Kemudian ada bagian C, itu tentang lereng yang 45 derajat yang ya seperti ini kira-kira. Ini juga digambarkan di sini. Yang mana ketika kekuatan geser itu lebih besar daripada gaya geser, tanah ini tidak akan bergerak. Ataupun jika kekuatan geser lebih besar, ini tergantung teman-teman. Jika kekuatan geser lebih besar dari gaya geser, ya tentunya tanah ini tidak akan bergerak karena ditahan oleh kekuatan geser. Sehingga tanahnya tidak akan bergerak ataupun mengalami deformasi. Tapi sebaliknya, jika kekuatan geser ini lebih kecil daripada gaya geser, kekuatan kecil ini lebih kecil, maka tanah akan mengadang ataupun meluncur. Dan ini bergantung juga pada gaya gravitasi, seperti itu. Nah, soal nomor 3 itu soalnya seperti ini. Bagaimana perbedaan antara longsor dan longsor rotasi dan juga longsor translasi? Ya tentunya itu beda ya teman-teman. Kalau rotasi itu kan berputar-putar ya, gerak melingkar. Nah, kalau longsor translasi itu bergeser istilahnya. Sehingga kalau kita perhatikan longsor translasi itu massa yang turun bergerak dengan cepat di sepanjang bidang yang kira-kira sejajar dengan lereng permukaan seperti ini. Sehingga dia itu istilahnya hanya membedakan posisi ataupun deposisi. Dan kalau longsor rotasi ataupun longsoran itu melibatkan pergerakan sepanjang permukaan melengkung, di mana bagian atas bergerak ke bawah sedangkan bagian yang bawah bisa bergerak keluar. Contohnya kalau misalnya dia berputar-putar seperti ini, materialnya bisa seperti itu kayak istilahnya menggelinding gitu. Nah, selanjutnya soal nomor 4 itu sebenarnya adalah peran apa yang dimainkan air dalam masing-masing jenis erosi basah. Nah, ini tadi air ini perannya lebih sangat fundamental ya dalam pergerakan erosi. Yang dimana air ini ya tentunya yang membawa dari yang menggerakkan material sehingga itu disebut sebagai erosi. Yang dimana air ini merupakan faktor kritis dalam erosi massal. Ketika suatu tanah ataupun lereng jenuh dengan air, banyak air di sini, banyak air, banyak air. Nah, tanah ini akan menjadi jenuh dengan air sehingga tanah ini akan menjadi lebih berat dan kurang viskos ataupun lebih kurang stabil sehingga kurang viskos ataupun yaitu lebih plastis sehingga cenderung bisa mengalir ke bawah. Referensinya seperti dari sini teman-teman. Halaman 343 yang dari sini 344 berarti yang 343. Kemudian itu soal nomor 5 ada solifuksi. Nah, solifuksi ini umumnya terjadi di iklim dingin teman-teman. Yang dimana itu di iklim Arktik. Nah, dimana ketika solifuksi ini adalah aliran tanah
Mengapa? Oke, kembali ke soal mengapa subduksi lebih umum terjadi di iklim dingin ya, karena ini aliran tanah yang jenuh di atas material yang tidak permeabel. Nah, ketika material ini tidak permeabel di bawah tanah, maka mencegahnya mengalir bebas sehingga tanah di antara penutup vegetasi dan material ini tidak menjadi permeabel. Nah, ini menjadi jenuh. Nah, bahkan lereng yang landai ini pun akan rentan, bahkan yang landai sedikit pun itu akan rentan terhadap pergerakan kondisi ini. Seperti itu. Kemudian soal nomor 6 itu daftar dan jelaskan faktor-faktor utama yang menandakan proses pengiklisan massa. Kalau faktornya itu tadi kita bahas ya teman-teman. Untuk daftarnya seperti ini ada gravitasi, air, dan mekanisme pemicu. Tetapi untuk penjelasannya kalau gravitasi itu seperti ini ada di halaman ini, di materinya, di mana gravitasi ini sendiri istilahnya dia tuh menarik material menuju pusat bumi sehingga itu akan memicu pergerakan massa. Sehingga itu tentunya akan mengadakan proses pengikisan massa juga. Kemudian ada air ya, air ini merupakan faktor kritis ya tadi yang kita bahas sebelumnya. Yang mana air ini yang justru menjadi agen pembawa dari material tersebut sehingga terjadinya proses pengikisan massa. Sedangkan kalau mekanisme pemicunya bisa seperti contohnya kita ambil gempa bumi, ya, di mana gempa bumi ini kan memicu ataupun menghancurkan struktur tanah ataupun batuan sehingga tanah itu bisa hancur strukturnya sehingga berubah, sehingga itu lebih rentan terhadap pengikisan massa, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 seperti ini, itu pilihan ganda. Apa jenis proses erosi massa yang paling lambat? Nah, ini ada 5 opsi, dan yang paling tepat adalah pergerakan lambat. Pergerakan lambat bagian C, ini diambil dari halaman 339, itu seperti ini. Demikian pula pergerakan tanah dengan kecepatan kurang dari 1 cm per tahun merupakan pergerakan yang lambat. Ini juga tadi telah kita bahas di materi sebelumnya. Mana erosi yang paling lambat itu adalah pergerakan lambat. Oke, nomor 8. Longsor terbesar telah terjadi. Oke, di mana jadi dasar laut tadi juga setelah kita bahas. Dan itu juga bisa kita kutip di sini di halaman ini 354, berarti 353 ini mana bagian lebih curam. Bagian lebih curam ini lereng kontinen ya teman-teman. Memang dari dasar laut yang kadang-kadang mengalami longsoran itu dipicu oleh arus keruh contohnya. Sehingga longsoran terbesar terjadi di dasar laut. Nah, lanjut nomor 9, sebuah massa yang bergerak turun sebagai fluida viskos. Oke. Nah, viskos ini disebut sebagai aliran. Fluida viskos atau aliran. Ikut dari sini ketiga 9. Aliran berarti massa yang turun bergerak ke bawah lereng seperti fluida viskos. Seperti itu. Kemudian soal nomor 10, gaya dorong di balik semua proses pengikisan massa adalah di sana ada 5 opsi. Jawabannya adalah A. Gaya dorong di balik semua proses pengikisan. Ya, benda pengikisan itu tidak terjadi kalau tidak ada satu hal, yaitu gravitasi. Nah, di mana gravitasi ini tentunya akan menarik material sehingga material tersebut bergerak. Sebenarnya seperti mouse ini saja. Ini kalau kita jatuhkan dari ketinggian tertentu ya tap akan jatuh sehingga itu dipengaruhi oleh gravitasi sehingga bergerak. Berarti gravitasi lah penyebab itu. Nomor 11. Ketahanan tanah terhadap pergerakan tanah ataupun deformasi. Itu disebut sebagai apa? Itu disebut sebagai kekuatan geser. Tadi kan ketahanan ya teman-teman. Ketahanan tanah. Ini mana ketahanan tanah bisa diilustrasikan seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nah ini misal benda. Ini G. Ini gaya geser. Ini adalah kekuatan geser. Ini merupakan ketahanan. Ketahanan terhadap pergerakan sehingga ini disebut sebagai ketahanan tanah itu merupakan kekuatan geser. Ini dikutip dari halaman 342 yang isinya seperti ini dari sini. Yang kecil ya tulisannya. Oke, soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini adalah aliran tanah yang jenuh air di atas material dan tidak permeable. Itu disebut sebagai, nah ini jawabannya A, solifluksi. Halaman 346 seperti ini. Aliran tanah yang jenuh air di atas material. Berarti jawabannya material permeable ya. Sehingga jawabannya yang tidak permeable, jawabannya adalah A, solifluksi. Kemudian soal nomor 13. Campuran tanah dan air yang mengalir biasanya bergerak turun melalui saluran yang disebut sebagai apa?
campuran tanah dan air yang mengalir. Campuran tanah dan air berarti berhubungan dengan kata apa? Kata lumpur. Berarti jawabannya A, aliran lumpur. Untuk jawabannya diambil dari halaman 349, itu seperti ini. Aliran lumpur merupakan ataupun adalah merupakan campuran tanah dan air yang mengalir. Biasanya itu bergerak melalui saluran. Salurannya seperti ini, tata. Salurannya bisa seperti sungai, teman-teman. Sungai-sungai kecil itu bisa. Kemudian soal nomor 14, sebuah lapisan batu yang jatuh menumpuk di dasar tebing. Di dasar tebing, menumpuk di dasar tebing. Kalau menumpuk di dasar tebing disebut sebagai talus, bagian D. Nah, itu diambil dari sini, teman-teman. Nama ini 351 ya, berarti ini 350. Seperti itu jawabannya, bagian D. Kemudian soal nomor 15, soalnya bagaimana konstruksi dapat mengganggu kestabilan lereng. Yang dimana ini ada 4 opsi. Jawaban yang tepat adalah ini, menambah beban di atas berarti kan mengurangi tekanan air. Bagaimana konstruksi dapat mengganggu kestabilan lereng? Mengurangi kandungan air ya itu nggak ada hubungan. Menambah beban pada bagian bawah. Oh, bagian bawah nggak mungkin karena konstruksi itu tentunya di atas lereng. Dan meningkatkan kekuatan geser lereng. Kekuatan geser berarti semakin tahan ya. Berarti itu tidak mengganggu kestabilan lereng, justru akan menguatkan kestabilan lereng. Berarti jawabannya adalah A, menambah beban di atas bagian lereng. Sehingga jawabannya adalah bagian A, menambah beban di atas bagian atas lereng, seperti itu. Kemudian soal terakhir itu adalah ini, cara mencegah longsor selama konstruksi. Di sini kita bagaimana cara mencegah longsor selama konstruksi, kita pilih semua yang berlaku. Di sini ada 4 opsi, dinding penahan, memotong lereng curam, memasang sistem drainase air, vegetasi. Ya udah, ini semua termasuk. Yang dimana ini bisa mencegah longsor selama konstruksi. Penjelasannya di sini. Ini mana dinding penahan itu seperti ini. Struktur akan menahan tanah dan mencegah pergerakan. Dan kemudian ada yang B, memotong lereng yang lebih curam ini tentunya akan memodifikasi lereng untuk stabilitas. Kemudian ada C, memasang sistem drainase air sehingga mengalirkan suatu air di satu saluran tertentu sehingga nggak mengganggu air di dalam, mengganggu tanah sehingga aliran air terpusat di suatu titik yang dimana itu terbebas airnya, sehingga tanah bebas air, tanahnya misalnya kita akan stabil lah, sehingga akan mengurangi kandungan air dalam tanah. Kemudian ada D, itu menambah vegetasi yang dimana akar tanamannya tentunya akan menahan tanah itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, demikian dari saya yang membahas tentang bab 13 tentang erosi massal. Jika ada kesalahan saya dalam memaparkan materi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.